Pemirsa, sepanjang tahun 2023, beberapa wilayah di Jawa Timur dilanda bencana alam. Mulai kekeringan ekstrim, kebakaran hutan, bencana hidrometeorologi, mulai banjir dan tanah longsor, gempa bumi, hingga banjir lahar Gunung Semeru. Dan JTV kali ini merangkumnya dalam kaleidoskop selama 30 menit ke depan yang bisa menjadi pengingat dan pembelajaran agar semua pihak bisa bergerak cepat dan menghindari potensi bencana alam yang mungkin terjadi. Berikut kaleidoskop peristiwa bencana di Jawa Timur selama tahun 2023 selengkapnya. Curah hujan yang tinggi pada awal bulan Januari 2023 mengakibatkan tebing Sungai Wareng di Kabupaten Bojonegoro longsor sepanjang lebih dari 10 meter hingga mengancam pemukiman warga yang ada di sekitarnya lantaran titik longsor yang masih terus meluas. Dan pada minggu ketiga dan akhir bulan Januari 2023 kembali terjadi banjir lahar hujan Gunung Semeru hingga mengakibatkan 1 alat berat dan 3 truk pasir terseret banjir lahar di Sungai Desa Rejali, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Kondisi cukup berat terjadi pada akhir Januari 2023 saat Gunung Semeru di Lumajang memuntahkan banjir lahar dengan amplitudo mencapai 40 mm. Tingginya debit air membuat tali penyangga jembatan gantung Kali Regoyo terputus. Banjir juga meluber ke lahan pertanian dan mendekati pemukiman warga, serta membuat 450 warga Desa Sumber Langsep yang berada di seberang sungai terisolasi. Wah, besar sekali nih, Mas. Besar ya? Iya. Artinya mulai yang kemarin-kemarin paling besar sekarang ya? Yang paling besar sekarang ini. Kalau kemarin itu kecil, kalau ini besar ini. Dampaknya apa aja, Pak? Dampaknya banyak ini, Mas. Banyak yang rumah-rumah yang nggak bisa keluar ini. Terisolir ya? Ya, berlangsung itu nggak bisa, jembatannya itu bisa terpendam. Terus ini banyak teman-teman yang nganggur ini, Mas. Rumah-rumah juga kena ya? Memasuki bulan Februari 2023, bencana alam yang terjadi di Jawa Timur masih didominasi dengan peristiwa banjir dan tanah longsor. Salah satunya banjir yang terjadi di Kabupaten Bondowoso pada pertengahan bulan yang merendam puluhan rumah warga. Karena intensitas hujan yang tinggi, banjir juga merendam ratusan rumah 8 desa di Lamongan, termasuk juga merendam sekitar 92.000 hektar lahan sawah milik warga. Rumah yang terdampak yang semula 508, sekarang berjumlah 583 rumah dengan jiwa 2.439 jiwa. Kami dari Forkopimcam Kecamatan Turi beserta semua kepala desa dan perangkat desa dari bulan November sudah membentuk posko siaga bencana yang sewaktu-waktu kami di pendopo kecamatan ini menyiapkan apabila ada warga masyarakat yang terdampak banjir sampai kita evakuasi dan mereka sudah tidak aman di desanya sehingga kita sudah menyiapkan posko evakuasi itu di pendopo Kecamatan Turi. Sementara sedikitnya 56 rumah di Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Jember, terendam banjir akibat luapan aliran Sungai Dinoyo. Banjir setinggi hingga 155 cm ini membawa endapan sedimen lumpur tebal yang diduga merupakan material longsor di kaki Gunung Argopuro. Tak hanya banjir, tingginya intensitas hujan selama bulan Februari juga menyebabkan terjadinya longsor. Salah satunya tebing setinggi kurang lebih 10 meter di Desa Gembor, Kecamatan Pacet, dan Desa Terawas, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, longsor pada minggu ketiga dan membuat 3 rumah warga tertimpa material longsor dan akses jalan wisata Pacet tertutup material pohon, batu, serta lumpur. Sementara peristiwa tanah longsor dan pohon tumbang terjadi di KM 16/400 jalur utama Trenggalek Ponorogo yang menimpa 2 kendaraan yang melintas dan membuat 5 penumpangnya mengalami luka-luka. Salah satu catatan cukup penting pada Minggu 19 Februari sekitar pukul 22.30 terjadi ledakan dahsyat di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar akibat petasan yang meluluhlantakkan puluhan bangunan rumah. Peristiwa tersebut menewaskan 4 korban dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Memasuki bulan Maret,
Banjir luapan air Sungai Kukusan, Kecamatan Kendit, menerjang ratusan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Situbondo. Ketinggian genangan air di pemukiman warga mencapai 1 meter lebih. Tak hanya rumah warga, air meluber dan menutupi badan jalan Pantura di Kecamatan Kendit. Tak hanya di Jember dan Bondowoso, pada awal Maret 2023, banjir luapan Bengawan Jero juga merendam rumah warga di kecamatan dekat Kabupaten Lamongan dengan ketinggian mencapai 60 cm. Sebuah tebing setinggi 15 meter di jalan lokasi wisata Rembangan, Jember longsor hingga menutup akses jalan utama. Material tanah berlumpur longsoran juga menerjang 3 rumah warga Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, hingga membuat warga sekitar panik untuk mencari tempat yang lebih aman. Pada pertengahan bulan Maret, banjir bandang menerjang 2 kecamatan Mantup dan Sambeng yang berada di kawasan Lamongan Selatan. Ratusan rumah warga dan area persawahan tergenang air bercampur lumpur dengan ketinggian mulai 20 cm hingga 1 meter. Sementara pada akhir trimester pertama tahun 2023, banjir lahar Gunung Semeru kembali terjadi dan meluap ke pemukiman warga di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Material banjir lahar masuk ke dalam rumah warga dan membuat sebuah truk penambang pasir dan 1 alat berat terseret banjir lahar. Memasuki trimester kedua tahun 2023, bencana hidrometeorologi masih terjadi di berbagai wilayah di Jawa Timur. Di Madiun, sebuah bangunan rumah milik warga Dukuh Golang, Desa Kuwiran, Kecamatan Kare, amblas ke dalam jurang 5 meter akibat kontur tanah yang gembur setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras semalaman. Pada minggu keempat bulan April 2023, banjir setinggi 1,2 meter merendam puluhan rumah di Lumajang. Banjir disebabkan hujan deras di hulu Sungai Menjangan sehingga membuat air meluap ke perkampungan warga. Sejumlah lansia dan balita yang menjadi korban banjir dievakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Memasuki bulan Mei 2023, terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan pusat perbelanjaan barang elektronik Malang Plaza yang berada di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kota Malang. Puluhan kios milik pedagang terbakar dalam peristiwa tersebut dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Pada akhir pekan pertama di bulan April, kawasan lereng Taman Nasional Hutan Baluran di Kecamatan Banyu Putih, Situbondo di Blok Curah Duluk RPTN Merak dan Blok Alas Malang RPTN Watu Numpuk terbakar. Total lahan yang terdampak kobaran api pada 2 titik tersebut mencapai kurang lebih 8,4 hektar. Juni 2023, kebakaran hebat terjadi di pabrik triplek di daerah Kecamatan Kedung Pring, Lamongan akibat ledakan mesin produksi pada pertengahan Juni 2023 yang membuat 4 karyawan mengalami luka cukup serius. Pada 23 Juni 2023, terjadi gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,6 yang dirasakan 1 mmi di Malang dan 2 mmi di Lumajang dan Trenggalek. Pusat gempa tektonik terjadi pada koordinat 9,13 derajat lintang selatan, 112,64 derajat bujur timur, tepatnya di laut pada jarak 110 km arah tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman 72 km.
Jelang akhir Juni 2023 terjadi kebakaran di hutan Pegunungan Ijen pada petak 101 hutan lindung Curah Penai, Dusun Curah Macan, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso yang didominasi oleh vegetasi ilalang yang sudah kering dan mudah terbakar. Luasan kebakaran mencapai 5 hektar dan petugas kesulitan melakukan pemadaman karena lokasi kebakaran sekitar 1 km di seberang lembah tebing yang sulit dijangkau. Gempa bermagnitudo 6,4 di Bantul, Yogyakarta yang terjadi pada 30 Juni 2023 juga terasa hingga Jawa Barat dan Jawa Timur. Warga Ponorogo, Madiun, Trenggalek, Blitar, Mojokerto, Sidoarjo hingga Surabaya juga ikut merasakannya. Bahkan sebanyak 37 unit rumah warga di Jawa Timur juga mengalami kerusakan berat hingga ringan akibat gempa.
Kawasan wisata Ijen di sekitar Kalipait dan Curah Penai, Kecamatan Kabupaten Bondowoso juga tak lepas dari musibah kebakaran pada 18 Oktober 2023. Akibat orang yang membakar ilalang kering di saat kondisi panas ekstrim. Peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah perhutani Petak 87A Blok Curah Penai RPH Blawan KRPH Sukosari ini membuat 7 hektar lahan di kawasan tersebut dinyatakan rusak. Masuk masa pancaroba, peristiwa kebakaran di Jatim mulai mereda beralih ke bencana puting beliung. Bahkan pada 25 November 2023 terjadi angin kencang disertai puting beliung yang menerjang wilayah sejumlah kecamatan di Kabupaten Lamongan. Puting beliung yang berlangsung selama 30 menit tersebut membuat puluhan rumah rusak dan menumbangkan sejumlah pohon. Tak hanya di Lamongan, pada akhir bulan November juga terjadi angin puting beliung di Desa Pucang Rejo Kecamatan dan Kabupaten Madiun yang membuat sejumlah rumah rusak, porak-poranda, pohon tumbang, dan menimpa kabel telekomunikasi dan PLN dan membuat seorang warga terluka. Desember 2023. Memasuki musim penghujan pada awal Desember, sejumlah bencana meteorologi mulai terjadi di Jawa Timur. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan belasan pohon jati berusia 15 tahun di Kabupaten Ngawi tumbang hingga menimpa dan merusak bangunan gazebo serta sepeda motor.